Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Muzaki dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 1908101187. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai metode pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya tonton terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dulu. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai rukun Islam. Sebelumnya, rukun Islam. Rukun Islam dalam agama Islam itu ada 5. Pertama itu syahadat, kedua itu sholat, yang ketiga itu zakat, yang keempat itu puasa, dan yang kelima itu haji. Kalau kita mempunyai rezeki lebih dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kesempatan kali ini materi yang kita akan bahas secara mendalam mengenai rukun Islam yaitu pada poin yang keempat mengenai puasa. Nah, puasa itu sendiri yaitu mempunyai arti secara bahasa adalah menahan diri. Sedangkan menurut istilah puasa ialah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa seperti makanan atau yang lainnya dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Apa nama di sini? Sebelum adanya kita, maksudnya umat muslim sekarang, artinya dalam umat muslim sejak Nabi Muhammad itu sudah diwajibkan. Seperti pada zaman Nabi Daud itu kan sudah ada puasa yang namanya puasa Daud, di mana puasa itu ketika kita puasa hari misal hari Senin, terus puasanya nanti hari Rabu lagi. Jadi hari puasa besok tidak puasa, besoknya lagi puasa, itu yang dinamakan puasa Daud. Nah, kemudian dari segala jenis ibadah pasti ada yang namanya syarat-syarat dan rukun-rukun. Nah, di sini juga puasa mempunyai syarat-syarat dan rukun-rukun. Pertama yaitu syarat dari puasa adalah Islam. Yang kedua berakal sehat, dan yang ketiga tercukup umur atau balik. Jika itu laki-laki itu ditandai dengan adanya mimpi basah, dan jika perempuan itu ditandai dengan adanya menstruasi. Terus dan yang kedua itu mengenai rukun puasa. Nah, rukun puasa itu sendiri yang pertama ada niat, dan yang kedua ada menahan diri dari segala yang membatalkan. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak, saat kita berumur waktu berwudu, apakah itu akan membatalkan puasa? Baik, terima kasih, pertanyaan yang cukup bagus. Jadi ketika kita sedang berpuasa terus kita berwudu, itu kan berwudu kan ada yang namanya berkumur. Nah, ini juga menjadi menjadi sebuah masalah yang ketika kita berpuasa terus ketika kita tidak mengetahui rukun atau apa saja yang diwajibkan ketika berwudu, itu kan kita otomatis akan berkumur. Jadi kalau misal hukum berkumur ketika berpuasa itu adalah makruh, di mana makruh itu sendiri adalah hukum yang ketika kita dilakukan itu sama saja kita maksudnya makruh itu sama dengan mendekati haram, jadi tidak boleh. Nah, di samping itu juga kan berwudu kan yang wajib
kita dilakukan wudhu kan ada 6. Yang pertama niat, dan yang kedua itu membasuh muka, yang ketiga itu ini tangan, yang keempat ini, terus yang kelima kaki, dan yang terakhir itu berturut-turut atau secara teratur. Nah, kalau berkumur-kumur itu berkumur-kumur terus nutupin ini hidung, nutupin ini itu sunnah Nabi Muhammad. Jadi hukumnya itu makruh, tapi lebih baiknya kita tinggalkan saja ketika kita sedang berpuasa, karena ditakutkan ketika berpuasa kalau kita berkumur malah ada yang airnya ketelan atau gimana. Apakah itu bisa dipahami? Coba nanti. Oh baik, terima kasih. Oke, lanjut di sini ketika kita menjalankan ibadah puasa, langkah baiknya kita kan menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun itu sunnah-sunnah dari puasa, yang pertama itu makan sahur, meskipun sedikit, didasarkan kepada sabda Nabi, yaitu Anasi Maliki radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hendaklah kalian makan sahur karena dalam sahur itu ada berkahnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dan yang kedua yaitu mengakhiri makan sahur selama belum terbit fajar. Jadi sebelum terbit fajar itu hendaknya kita sudahi makan sahur, karena kalau sudah masuk waktu fajar itu dimakan sama saja kita tidak berpuasa. Terus yang ketiga itu ada menyegerakan berbuka puasa apabila telah masuk waktu maghrib. Jadi ketika kita berpuasa pada saat bulan Ramadan terus sudah mendengar suara azan atau duduk, itu kan yang namanya maghrib, itu kita harus buru-buru membatalkan. Seperti kalau misal kita di perjalanan harus berhenti terus minum dulu biar itu mendapatkan sunnah dari Nabi. Dan yang terakhir yaitu membaca doa kita berbuka puasa. Terus menjauhi ucapan-ucapan yang tidak baik seperti berkata keji, berbohong, mencela, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu memperbanyak amal kebajikan seperti membaca Quran, bersedekah, dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja materi kali ini. Sekiranya anak-anak sudah bisa mengerti, kurang lebihnya mohon maaf. Baru berjumpa lagi di minggu berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.